Dijelaskan oleh Ketua Naga bahwa itu adalah jiwa jahat dibuat dengan kekuatan martial science dan monster science. Mereka memiliki kekuatan tempur yang hampir sama seperti saat mereka masih hidup. Nefeng menduga bahwa itu kelihatannya adalah artefak dari sekte dunia bawah. Hal itu dibenarkan oleh Yuan Chen. Ini adalah bendera 1000 jiwa, mampu menampung ribuan jiwa jahat untuk dikendalikan oleh penggunanya. Dan serangan biasa tidak akan mempan terhadap 3 hantu tersebut. Ia pun mengatakan setelah Nefeng dan lainnya mati, juga akan menjadi salah satu dari hantunya. 3 hantu langsung menyerang Nefeng. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Masing-masing dari Nefeng dan Ketua Naga melawan hantu tersebut. Ketua Naga bertarung dengan sangat sengit. Ia pun menggunakan teknik langkah injakan pembunuh untuk menyerang. Namun ternyata hantu hijau tidak terkena efeknya. Ia pun menyerang kembali. Hantu itu pun langsung menyerang kembali dengan 2 palu. Serangannya pun berhasil membuat Ketua Naga terpental ke bawah. Sementara adiknya Ketua Naga, ia pun akan menolong kakaknya. Namun ia selalu saja dihalangi oleh hantu hijau. Ia pun kesal dan mengatakan agar hantu itu menjauh darinya. Ia pun menggunakan teknik naga lonjakan dunia untuk menyerang hantu. Serangan itu pun tidak mempan, justru malah hantu hijau menyerang balik. Lalu kemudian terlihat Yuan Chen memperkuat bendera 1000 jiwanya untuk memperkuat 3 hantu tersebut. Sementara itu Nefeng menggunakan kekuatan Phoenix-nya untuk menyerang hantu yang dilawan oleh anggota klan naga. Ia pun mengetahui bahwa hantu hijau takut kepada api. Yuan Chen kembali memperkuat benderanya agar hantu yang ia kendalikan lebih kuat menyerang Nefeng. Sementara Nefeng menggunakan teknik 3 matahari pembunuh sains untuk menyerang. Namun ternyata serangannya tidak berhasil. Ia pun bertarung dengan hantu hijau tersebut. Dan mengatakan, haruskah menggunakan api ilahi? Dikarenakan api biasa tidak mempan. Hingga pada akhirnya Nefeng menggunakan kekuatan naga api ilahi untuk menyerang hantu hijau tersebut. Dan benar saja, api ilahi pun dapat melawan jiwa jahat. Tapi kata Yuan Chen, itu hanya sampai sini saja. Yuan Chen pun kembali memperkuat hantunya dengan menyalurkan lewat bendera 1000 jiwa. Terlihat Nefeng pun terpojok oleh serangan hantu tersebut. Ia pun menyuruh kepada anggota klan naga untuk menangkap pengendalinya dulu. Lalu kemudian Nefeng dan lainnya pun menyerang kepada Yuan Chen. Namun Yuan Chen bertahan dengan formasi di sana. Ia pun mengatakan bahwa pertahanan penghalang bendera 1000 jiwa ini sangat kuat. Hanya dengan Nefeng dan lainnya tidak akan bisa menembus penghalang tersebut. Saat itu bocil imut berbicara dalam diri Nefeng bahwa Yuan Chen hanya ranah tingkat 9, beraninya sombong seperti itu. Nefeng bertanya apakah bocil imut punya cara. Bocil imut pun menyuruh Nefeng gabungkan pedang hati dengan api ilahi untuk menyerang bendera 1000 jiwa tersebut. Nefeng langsung melakukan apa yang disuruh oleh bocil imut tersebut. Dan benar saja penghalang dari Yuan Chen pun menjadi rusak. Lalu ditambah dengan serangan dari Nefeng, Ketua Naga dan juga adiknya. Setelah penghalang hancur, Yuan Chen berniat untuk melarikan diri. Ketua Naga pun langsung mengeluarkan teknik Auma Naganya untuk menyerang. Serangan itu pun hampir mengenai Yuan Chen. Namun Yuan Chen menggunakan jimat melarikan diri dan mengatakan suatu hari nanti ia akan mencabik-cabik Nefeng menjadi ribuan keping. Terlihat Ketua Naga pun cukup terluka. Ia pun menjadi heran. Sebenarnya Yuan Chen punya artefak lain. Kata adiknya, Yuan Chen terluka parah.
dan tidak akan melakukan pergerakan besar untuk sementara waktu. Ditambah lagi kata Nefeng, fokus saat ini adalah kapan Hao Tian akan keluar dari pengasingannya. Setelah hal itu, mereka pun berkumpul di tempat ketua naga. Saat itu kata Nefeng, hanya masalah perbedaan posisi, tidak perlu begitu kejam kepada 3 ketua klan yang dilepaskan. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal itu dibenarkan oleh ketua naga. Hao Tian mungkin akan keluar dari pengasingannya dalam sebulan. Sampai saat itu tiba, mereka masih aman. Disampaikan oleh Aomang, menembus tahap Martial Emperor sangatlah berbahaya, mengganggu proses, dapat menyebabkan kehilangan kultivasi, tapi mereka tidak boleh terlalu optimis. Direspon oleh Nefeng, apakah Aomang khawatir Yuan Chen akan mencari bantuan dari sekte dunia bawah? Ditambah lagi kata Nefeng, Nona Feng Shui dan Master Ding sedang membawa token ilahi kembali ke sekte. Mereka mungkin tidak bisa datang. Menurut Bai Feng, keduanya cukup jauh dari sini. Direspon oleh ketua naga, kita perlu membuat rencana yang efisien. Aomang juga menyampaikan, atur agar sebagian orang bermigrasi secara diam-diam ke lokasi yang aman, sembari membuat para elit bertarung sekuat tenaga. Dikatakan oleh ketua naga, Gunung Naga Terbang akan menghadapi pertempuran sengit. Ia pun mengatakan kepada Xiao Tian sebagai murid dari domain pedang, jika sesuatu terjadi pada Xiao Tian, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada domain pedang. Dikatakan oleh salah satu anggota klan naga, kita telah melalui hidup dan mati bersama. Selama masih hidup akan ada kesempatan untuk berkumpul kembali. Direspon oleh Nefeng, jangan khawatir, kita pasti akan mengalahkan Hao Tian. Nefeng juga menyuruh agar carikan dia pedang yang bagus. Direspon oleh Xiao Tian, dengan kekuatannya saat ini memang tidak bisa banyak membantu. Ia pun akan membujuk gurunya untuk membantu Gunung Naga Terbang. Namun kata ketua naga, tidak perlu sampai segitunya. Kami bersaudara sudah lama, bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Kata Nefeng, tanpa klan naga ia masih bisa melawan Hao Tian sampai akhir. Lalu kemudian Nona Yuyan juga mengatakan ia percaya pada Nefeng dan juga kalian semua. Lalu karena rencana sudah dibuat, salah satu anggota klan naga pun menyuruh mereka untuk beristirahat. Sedangkan Nefeng bergumam, ia perlu mempertimbangkan dengan cermat masalah Pulau Naga Emas dan memperbaiki tubuh pedang. Sementara itu kembali kepada Yuan Chen, ia pun sedang bermeditasi untuk memulihkan dirinya. Ia pun mengatakan setelah berkultivasi begitu lama, ini pertama kalinya ia terluka parah. Lalu muncullah boneka pengawas dari Master Ding dan Nona Feng Shui. Pengawas itu marah kepada Yuan Chen karena merusak bendera 1000 jiwanya. Yuan Chen berkata agar jangan marah. Ia pun menceritakannya. Setelah belasan menit kemudian, ia juga mengatakan jika bukan karena Nefeng, Gunung Naga Terbang sudah hancur sejak lama. Ia pun berharap bahwa Tuan dapat memberi bantuan. Namun ternyata mereka berdua harus kembali dan tidak ada waktu luang. Dan ia pun akan secara pribadi mengunjungi kuil Hao Tian 1 bulan lagi. Ternyata boneka itu dikendalikan oleh Master Ding dan Nona Feng Shui. Bahwa Nefeng bukan siapa-siapa, apa layak untuk datang sendiri. Tapi kata Master Ding, jika tidak menghabisi Nefeng, kebencian di hatinya tidak akan bisa padam. Namun, Nona Feng Xuan tidak peduli dengan masalah pribadi Master Ding, tapi jika mempengaruhi misi kita, tanggung sendiri akibatnya. Setelah hal itu, di malam harinya, bocil imut menghampiri Nefeng dan mengatakan, untungnya pil segudang transformasi memiliki efek menempa tubuh. Direspon oleh Nefeng, dengan sisa 10 token ilahi, bisakah mengendalikan lebih banyak wilayah Mansion Immortal?
Hal itu dibenarkan oleh bocil imut. Nevong bertanya apa yang sebenarnya ada di dalam mansion. Ternyata di dalamnya ada obat langka, artefak ilahi, catatan rahasia, dan makanan. Nevong bertanya lagi, apa ada metode yang dapat mempercepat kultivasi? Kata bocil imut, ada, yakni altar pemelihara roh. Di sana tidak hanya dapat memupuk energi spiritual yang sebanding dengan domain dewa, juga meningkat kecepatan budidaya 100 kali lipat. Singkatnya, 1 hari di dalam sana setara dengan 1 tahun di luar. Namun ternyata tidak bisa membawa orang lain ke dalam altar tersebut. Nevong pun mengetahui ia harus menyelesaikan ini sebelum Hautian menyelesaikan pengasingannya. Ia pun mempercayakan gunung naga terbang kepada bocil imut saat ia tidak ada. Nevong sembari mengelus kepala bocil imut. Ia percaya bocil imut adalah orang yang paling ia percaya saat ini. Selama bocil imut bersedia memberitahunya cara berlatih tubuh pedang milik Xiao Tian, ia akan mengabulkan keinginan Xiao Jiu. Bocil imut terlihat senang. Akhirnya Nevong bersedia kembali menjadi tuannya. Ia pun mengatakan karena Nevong begitu tulus, ia pun dengan enggan menyetujuinya. Memperbaiki tubuh pedang bukanlah masalah besar, tapi untuk melindungi mereka hanya bisa menghunus pedang sekali. Yang akhirnya mereka berdua pun bersepakat dan juga bersalaman. Namun terlihat salaman mereka cukup lama hingga ketua naga memanggil Nevong karena ketua naga ingin bertanya kepada Nevong. Setelah di dalam, Nevong menduga kedatangan ketua naga ke sini adalah terkait dengan pemilik mansion immortal. Hal itu dibenarkan oleh ketua naga. Nevong langsung mengeluarkan tanduk naganya dan menyuruh ketua naga apakah ada perbedaan dengan tanduk naganya. Ketua naga itu pun langsung memeriksa tanduk naga tersebut dengan kekuatannya. Lalu kemudian tanduk naga itu pun mengeluarkan seperti kristal, dan ternyata ini adalah kristal jiwa klan naga. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Peak of Two Martial Arts part ke-53 nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate seperti biasa, menunggu 2 episode terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.